Oke, Shalom, selamat malam. Kita ketemu lagi dalam Alkitab dalam berita. Kita mau melihat dan melihat kebenaran firman Tuhan melalui berita-berita yang ada di sekitar kita. Hari ini adalah hari Senin, tanggal 13 September 2021. Gitu ya. Berita saya ambil dari channel Kompas TV. Ini ada satu berita menarik tentang seekor burung beo yang memperoleh rekor muri karena dia bisa menirukan kosakata dalam berbagai macam bahasa dan banyak kalimat yang dia bisa tirukan gitu ya. Mungkin ini satu berita yang menarik buat Anda yang mungkin penggemar burung. Saya sendiri bukan penggemar burung, tetapi waktu saya nonton berita ini menjadi sesuatu yang menghibur bagaimana beo ini bisa akhirnya mendapat rekor muri. Oke, kita akan lihat beritanya sebentar, tapi tentunya link berita seperti biasa saya sertakan di kolom deskripsi ya. Oke, kita akan lihat beritanya sebentar ya. Yang bisa mengukir nama di Museum Rekor Dunia Indonesia. Nyatanya, binatang pun bisa. Seperti burung beo Medan bernama Yakob yang tercatat sebagai burung beo peniru kosakata terbanyak. Aduh, saya digombalin loh. Tapi digombalin bukan sama manusia, tapi digombalinnya sama Yakob si beo ajaib. Kenapa ajaib? Karena Yakob ini adalah beo Medan, usianya 13 bulan. Tapi di usia 13 bulan ini bisa berbicara dalam 6 bahasa. Ada 21 kalimat yang bisa ia ucapkan atau ia tirukan begitu. Aduh, Yakob pintar sekali ya. Baik. Beo yang satu ini memang pintar. Tak heran, ia mencatat rekor baru muri. Rekor sebagai burung dengan kosakata terbanyak. Sang pemilik, Antonius Tiadi, menyebut dirinya memang hobi memelihara burung beo sejak 5 tahun lalu sebagai pelepas stres dan peluang bisnis. Ia mengaku terus mengajak Yakob berbicara layaknya seorang teman demi membangun koneksi. Metode ini dirasa ampuh karena kalau sang burung beo menganggap sang pemilik sebagai kelompoknya, maka akan lebih tanggap menirukan suara di sekitarnya. Kemudian waktu itu kami tuh sempat pesan, kok lama sekali katanya baru diajarin Pak, begitu. Sehingga terus kemudian saya putuskan untuk beli 2 ekor. 2 ekor untuk saya coba ajarin sendiri. Nah, itulah awal mulanya kami akhirnya mendidik Yakob, dan ternyata dengan metode yang kita dapatkan atau ya itu pendekatan yang baik begitu, luar biasa pandai. Dan ini mengagetkan kita semua gitu ya, pecinta burung itu semua kaget dengan capaian dari si Yakob yang burung beo Medan. Ya, tak tanggung-tanggung, Yakob bisa menirukan 21 kalimat dalam 6 bahasa berbeda, yakni bahasa Indonesia, Jawa, Inggris, Mandarin, Latin, dan Arab. Latihannya pun tak main-main, 1,5 jam setiap hari. Antonius dan asistennya Tama juga sesering mungkin menyapa Yakob dan ngobrol. Nia, cuman ini kan beo Medan, kita bereksperimen. Nah, untuk melatihnya itu sesering mungkin setiap hari. Sering mungkin pagi dan sore harus sekitar 15 menit atau setengah jam. Nah, selain itu... Oke, saudaraku, saya potong beritanya sampai di sana. Jadi, sekali lagi buat Anda yang tertarik untuk melihat berita yang lebih jauh, seperti biasa, link channel YouTube untuk Kompas TV-nya saya sertakan di deskripsi. Jadi, Anda bisa nonton beritanya lebih jelas lagi. Ya, ini satu berita yang menarik tentang seekor burung beo yang diberi nama Yakob di Medan sana, gitu ya. Dan dia bisa berbicara dalam 6 bahasa, dengan dikatakan tadi ada 21 kalimat, gitu ya. Di sini ada sesuatu hal yang menarik bagaimana seekor burung yang kemudian dididik dan dilatih sehingga dia bisa berbicara, ya tentunya itu menjadi satu hiburan dan juga sarana bisnis yang kemudian bisa dijual dan mendatangkan uang buat pemiliknya, gitu ya. Pada video ini saya tidak akan membahas mengenai burung beo karena saya sendiri juga bukan pencinta burung, bukan orang yang berkecimpung dalam dunia seperti ini hanya menjadi sebuah hiburan. Tapi saya teringat dalam firman Tuhan tentang satu peristiwa pada waktu seekor binatang yang berbicara dalam firman Tuhan, gitu ya. Kalau kita lihat dalam Alkitab, mungkin kita Anda pernah mengetahui bahwa dalam firman Tuhan ada satu peristiwa di mana pada waktu itu seekor keledai yang berbicara, yaitu pada saat keledai yang ditumpangi oleh Bileam, gitu ya. Kita akan lihat sedikit ayatnya di Bilangan pasal 22.
Itu sebenarnya ceritanya pada waktu itu adalah Raja Balak meminta tolong Bileam untuk mengutuki Israel, gitu ya, mengutuki umat Tuhan pada waktu itu. Dan kemudian Bileam ini menunggangi keledainya. Dan pada satu ketika keledainya melihat malaikat Tuhan, sementara Bileamnya tidak, gitu ya. Nah, di sini saya akan bacakan beberapa ayat untuk sekedar kita mengingatkan bahwa ini peristiwa yang unik dalam firman Tuhan, tetapi itu adalah kekuasaan Tuhan. Mungkin mulai dari ayat sebentar saudaraku ya. Saya mulai dari ayat 25. Kalau Anda mau tertarik membaca ceritanya lebih jauh lagi, silakan Anda bisa lihat di Bilangan pasal 22 ya. Saya mulai ayat 25 dari Bilangan pasal 22. Ketika keledai itu melihat malaikat Tuhan, ditekannyalah dirinya kepada tembok, sehingga kaki Bileam terhimpit kepada tembok, lalu ia memukulnya pula. Jadi pada waktu itu keledainya melihat malaikat Tuhan, terus dia menekan dirinya pada tembok sehingga kaki Bileam terjepit dan Bileam memukul. Ini udah dipukul udah yang kedua kali, gitu ya. Ayat 26, berkatalah berjalan pula malaikat Tuhan terus dan berdiri di suatu tempat yang sempit sehingga tidak ada jalan untuk menyimpang ke kanan atau ke kiri. Melihat malaikat Tuhan, meniaraplah keledai itu dengan Bileam masih di atasnya. Maka bangkitlah amarah Bileam, lalu dipukulnyalah keledai itu dengan tongkat. Gitu ya. Ketika itu Tuhan membuka mulut keledai itu sehingga ia berkata kepada Bileam, apakah yang kulakukan kepadamu sampai engkau memukul aku 3 kali? Jadi Tuhan membuka mulut keledai itu sehingga keledainya bicara sama Bileam, kenapa? Apa yang salah sehingga engkau memukul aku 3 kali? Jawab Bileam kepada keledai itu, karena engkau memain-mainkan aku. Seandainya ada pedang di tanganku, tentulah engkau kubunuh sekarang. Jadi ini seperti terjadi percakapan, saudaraku ya. Ayat 30, tetapi keledai itu berkata kepada Bileam, bukankah aku ini keledaimu yang kau tunggangi selama hidupmu sampai sekarang? Pernahkah aku berbuat demikian kepadamu? Jawabnya, tidak. Ayat 31, kemudian Tuhan menyingkapkan mata Bileam. Dilihatnyalah malaikat Tuhan dengan pedang terunus di tangannya, berdiri jalan, lalu berlututlah ia dan sujud. Yaitu sepenggal cerita dalam firman Tuhan tentang keledai yang berbicara pada waktu malaikat Tuhan membuka mulutnya, gitu ya. Dan sekali lagi ini bukan sesuatu cerita yang bukan sesuatu yang tidak mungkin. Allah sanggup melakukan segala sesuatu, dan ini yang terjadi pada waktu itu. Bileam hendak mengutuki orang Israel yang diminta tolong disuruhkan oleh Balak, gitu ya. Dan kita tahu ceritanya bagaimana kemudian setiap kali Bileam berkata-kata, yang keluar bukan kutuk, malah Allah mengubah mulut Bileam sehingga mengucapkan berkat buat umat Tuhan, gitu ya. Nah, itu sekedar kita mengingatkan dalam firman Tuhan cerita tentang keledai yang berbicara, gitu. Nah, kalau kita lihat kembali tentang Yakob si burung beo ini, salah satu pelajaran yang baik yang kita bisa ambil dari sana adalah bagaimana tadi kita lihat di bagian terakhir tentang bagaimana burung ini dilatih. Bagaimana burung ini diajari terus, diajak ngomong, dan dia bisa sampai 6 bahasa. Tadi ada bahasa Jepang, ada bahasa Korea, tadi kita tidak terlalu perhatikan. Ada bahasa Mandarin atau bahasa Arab tadi kalau nggak salah. Nah, itu semua dilakukan dengan suatu bentuk latihan, gitu ya. Dan pada video ini saya ingin kita melihat sama-sama tentang pentingnya latihan, gitu ya. Latihan menjadi sesuatu hal yang baik, yang membiasakan orang melakukan sesuatu untuk suatu hal yang lebih baik. Dan itu tidak bisa dilakukan secara spontan. Semuanya dibutuhkan proses, yaitu sebuah latihan. Kita akan lihat satu ayat firman Tuhan tentang hal berlatih yang Paulus katakan, yaitu di dalam 1 Korintus 9 ayat 27. Saya yakin ayat ini juga Anda sudah familiar. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. Di sana Paulus menyadari bahwa dia harus melatih tubuhnya dan menguasai seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Sepertinya mungkin kalau kita sering mendengar ayat ini menjadi sesuatu ayat yang cukup biasa. Tetapi sebenarnya kalau saya lebih renungkan, ini menjadi sesuatu hal yang dalam. Karena melatih tubuh dan menguasainya menjadi sesuatu hal yang vital, menjadi sesuatu hal yang penting. Karena apa? Kalau itu tidak dilakukan, Paulus bilang, jangan sampai nanti sesudah memberitakan Injil, aku sendiri yang ditolak. Gitu ya. Ini hal yang serius, ini satu hal yang benar-benar fatal. Ini suatu hal yang benar-benar kita harus sangat perhatikan. Jangan sampai setelah kita memberitakan Injil, maka kita sendiri yang ditolak. Dan untuk melakukan itu, Paulus bilang, aku menguasai diriku dan aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. Gitu ya. Dan ini menjadi sesuatu yang penting, bagaimana kita harus belajar melatih tubuh kita. Gitu ya. Dan salah satu yang tadi saya bilang dari cerita Yakub ini, bagaimana itu menjadi satu bentuk latihan dan akhirnya dia bisa menguasai 6 bahasa dan itu karena latihan, gitu ya.
Dan dari video ini saya ingin mengingatkan kita semua bahwa itulah pentingnya latihan buat kita semua. Kalau burung beo aja dilatih, akhirnya dia bisa melakukan segala sesuatu dan dia menguasai 6 bahasa seperti itu, terlebih lagi Anda dan saya, yang tentunya Tuhan karuniakan dengan segala macam kelebihan kita sebagai manusia, tentunya semuanya banyak hal yang bisa kita lakukan apabila kita membiarkan diri kita berlatih. Gitu ya. Mari kita jangan terpaku dengan suatu kebiasaan, jangan terpaku dengan kelemahan yang kita miliki, tapi mari kita berlatih untuk melakukan sesuatu yang lebih baik. Gitu ya. Anda yang melayani dalam firman Tuhan, mari latih diri kita untuk melayani firman Tuhan lebih baik. Anda yang melayani dalam puji-pujian, Anda yang melayani dalam worship leader, mari melatih diri kita untuk melakukannya lebih baik. Dan segala sesuatunya bisa kita lakukan lebih baik apabila kita mulai melatih diri kita. Dan tadi Paulus bilang bahwa aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya. Tapi ini bukan cuma untuk main-main. Dia bilang kalau aku tidak melakukan ini, aku nggak mau supaya setelah aku memberitakan Injil, aku sendiri yang ditolak. Gitu ya. Mari latih diri kita untuk baca firman Tuhan, latih diri kita untuk berdoa, dan itu semua kita harus perlu lakukan sebagai satu latihan supaya jangan sampai setelah kita memberitakan Injil akhirnya kita sendiri yang ditolak. Gitu ya. Mari bertahan, mari melewati semuanya dan kita berlatih dan kita meningkatkan diri melalui latihan yang yang kita bisa lakukan. Oke. Makasih sudah menonton. Kita ketemu di video berita berikutnya. Aku melihat, aku memandang, aku memperhatikan dan mereka satu pelajaran dalamnya. Tuhan Yesus memberkati.